PFSO di terminal penumpang ya. Nah, kali ini kita akan mengulas fasilitas yang lain. Di antaranya, perlengkapan pendukung kinerja PFSO di pelabuhan, yaitu CCTV. Menarik sekali. Ini ruang kontrol room, Bu. Jadi ini untuk kontrol room, kita untuk memantau kegiatan-kegiatan yang ada di gedung cabang. Untuk setiap lantai kita ada beberapa CCTV untuk kegiatan pemantauan, dan di sini juga ada untuk pemantauan area-area jalanan, dan ada juga tadi yang kita di terminal penumpang juga kita pantau bisa dari sini. Dan ini 24 jam, Pak? Betul, ini 24 jam. Nah, kalau misalnya terjadi ada sesuatu hal yang mencurigakan itu, kemudian apa yang dilakukan, Pak, dengan tim yang monitor atau kontrol? Kita berkoordinasi dengan posko. Kita ada posko di sini, Bu. Posko kita ada di Gedung Merah. Jadi setiap ada kegiatan, suatu kejadian, kita langsung berkoordinasi dengan tim yang ada di posko. Ya, halo, saya petugas di CCTV Control Room. Nama saya Toto Juniarto. Saya bertugas pengawasan CCTV setiap harinya. Mohon izin, Pak, melaporkan untuk situasi di Jalan Padamarang, Pak. Terpantau ada gajah-gajah duduknya gitu, Pak. Untuk di Jalan Bandai juga terpantau. Sudah sedikit membaik gitu, Pak, untuk antrian kemacetannya gitu, Pak. 86, Pak. Randu 86. Pak Toto, terima kasih. Terima kasih banyak, Selamat Ibu. bertugas, Pak. Terima kasih banyak. Nah, kawan maritim, sekarang kita lanjut ke posko PFSO di Gedung Merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tia Budiati dan ini kan saya Marlin. Di mana, Bu? Saya dari Museum Maritim Indonesia, Pak. Silakan, halo. Ya, Pak. Maaf, silakan. Pak, kita sapa dulu ya. Ini Oh, iya, netizen kita. Hai kawan maritim, kita sekarang sudah bersama Pak Hakim. Beliau akan menjelaskan tentang PFSO dan juga tugas-tugas beliau di sini. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan informasi buat kita semua. Oke, Pak, mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Kita memang tetap harus jaga protokol kesehatan dan juga menjaga stamina tubuh kita. Salah satu yang menarik di sini, Pak, adalah ada divisi atau tim PFSO. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sebagai pimpinan di sini apa sih sebenarnya PFSO itu, bagaimana perannya untuk keberadaan ke pelabuhan Tanjung Priok ini, Pak. Monggo, Pak, silakan. Terima kasih, Bu Tinia. Saya Nur Hakim. Saya selaku manajer HSSE di cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu yang di bawah komando atau pengendali saya adalah PFSO, Port Facility Security Officer. Saya sendiri selaku deputi PFSO di cabang Pelabuhan Tanjung Priok, di samping tugas-tugas saya yang lain. PFSO itu berada di Pelabuhan cabang Tanjung Priok itu karena memang aturan main yang memang setiap pelabuhan internasional yang melayani kapal-kapal asing
harus memiliki ketentuan yang diatur oleh AIMO, yang dalam hal ini adalah peraturan ISPS Code, International Ship and Port Facility Security Code. Salah satu dari ISPS itu adalah keberadaan seorang PPSO di fasilitas pelabuhan. Nah, cabang Tanjung Priok dalam hal ini memiliki dermaga terminal penumpang yang harus bersertifikasi ISPS Code, SOP namanya, kita punya sertifikasinya. Kegiatan dan tugas fungsi seorang PPSO itu diantaranya adalah menjalankan implementasi ketentuan yang telah ditentukan oleh AIMO atau dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut. Salah satunya adalah agar pengamanan di wilayah pelabuhan, terutama di dermaga yang memang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk implementasi SPO-nya, itu harus steril dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, contoh misalnya, apabila kita sudah memiliki suatu areal dermaga yang memang difasilitasi oleh ketentuan ISPS Code, itu dari sisi ketentuan orang masuk keluarnya itu harus terperiksa dan terdeteksi. Pintu masuknya pun harus kita menggunakan ID. Dermaganya pun harus kita batasi mana wilayah yang steril, mana wilayah yang tidak steril. Dari pertama kami sudah di asesmen ya oleh tim. Sebelum kami menerapkan ISPS itu ada asesmen dari tim perhubungan laut untuk memeriksa apakah layak atau tidak nih cabang Tanjung Priok mengimplementasikan ISPS Code di dermaga yang kita inginkan ada pelayanan kapal asing di situ. Asesmen itulah nanti hasilnya yang bisa dikatakan kita ini mampu atau tidak mengimplementasi ISPS. Ada beberapa ketentuan-ketentuan, misalnya pagar pembatas, terus ketentuan ISPS terkait masalah fasilitasnya, CCTV-nya, penerangannya, terus dari SDM-nya juga memiliki sertifikat PPSO, security-nya seperti apa, faktor penunjang pengamanannya juga bagaimana, pemeriksaannya lewat mana, pintu-pintu mana yang menjadi pintu masuk atau tempat orang keluar masuk ke area ini satunya seperti apa, penjaganya juga bagaimana. Nah, hal itulah yang memang kita cukupi atau kita harus kita harus penuhi semua ketentuan-ketentuan yang memang diatur oleh ISPS. Setelah misalnya ketentuan itu kita penuhi, SDM-nya juga kita lengkapi dengan sertifikat, pengetahuan pengamanannya juga kita berikan suatu pemahaman tentang ISPS, terus sarana pendukung juga kita lengkapi dari CCTV, dari ketentuan pagarnya, dari ID card-nya, terus setiap orang yang keluar masuknya pemeriksaannya seperti apa, barulah kita nanti diaudit oleh mereka. Setelah diaudit, kalau memang kita dianggap mampu, kita dianggap untuk layak memiliki sertifikat itu, maka kita diberikan namanya SOP sementara. Selama 3 bulan kita diberikan sertifikat itu. Selama 3 bulan itulah kita juga dilihat lagi oleh Dirjen Perhubungan Laut apakah implementasi secara ketentuan itu juga diterapkan atau tidak. Bagaimana setelah audit itu juga ada temuan-temuan dari audit itu terpenuhi atau tidak. Nah, seandainya itu dijalankan dan terpenuhi, baru kita memiliki sertifikat SOCFF permanen itu selama 5 tahun. Dan alhamdulillah cabang Tanjung Priok di dermaga terminal penumpang sudah memiliki sertifikat SOCFF tadi selama 5 tahun. Yang insya Allah kalau nggak salah berakhir nanti tahun 2023. Tugas kami selain itu, misalnya tadi secara gamblang kami bilang bahwa itulah ketentuan yang ditentukan oleh ISPS Code atau ketentuan yang memang kita jalankan sebagai seorang PPSO di wilayah konflik. Artinya sudah ada ketentuan dasarnya, kita punya SOP-nya. Bagaimana kondisi pada saat gangguan keamanan, bagaimana kondisi pada saat normal, bagaimana kondisi pada saat misalnya ada ancaman, itu kita sudah ada SOP-nya, ada namanya level 1, ada level 2, ada level 3. Level 1 itu kondisi keadaan normal. Level 2 misalnya ada kondisi ancaman, level 3 misalnya sudah ada reaksi ancaman. Itu jadi ketentuan level-level ini ditentukan oleh Dirjen Perhubungan Laut yang melalui Kesabaran Utama Tanjung Priok.
kita melaporkan kejadiannya. Kalau misalnya memang gangguan keamanan, mereka nanti menginstruksikan apakah tetap naik level atau seperti apa. Sejauh mana ancaman itu mengganggu aktivitas atau kondisi di pelabuhan kita. Kalau misal dianggap tidak membahayakan atau apa, nanti kita buat ketentuan yang mengatur, baru nanti sah bandar utama itu yang menentukan. Penentuannya itu dari DA ya, atau dari Dirjen Perhubungan Laut, tapi lewat sah bandar utama. Terlepas dari tugas kita hari-hari itu, teman-teman di bawah gawang yang digawangi saya selaku Deputi PPSO itu, ada beberapa hal memang kegiatan kita di luar itu. Misal contoh pada saat adanya gangguan traffic lah, traffic sama-sama kita ketahui di pelabuhan pada waktu-waktu tertentu, pada waktu hari-hari tertentu sangat lumayan padat. Jadi manajemen Tanjung Priok melalui HSST ini salah satu yang harus kita lakukan adalah menetralisir apabila ada kemacetan atau gangguan trafik di wilayah ini. Teman-teman kami yang memang kita bagi ada 3 regu dan 2 shift, itu pada saat-saat memang pagi hari kita memiliki petugas yang lumayan cukup, karena ada petugas-petugas yang kita taruh di non shift antara jam 8 sampai jam 8 ada maghrib, jam 8 pagi sampai jam 6 maghrib. Itu fasilitas kendaraan-kendaraan yang ada di kita itu rata-rata kita optimalkan. Jadi petugasnya pun kita optimalkan, fasilitasnya pun kita optimalkan. Artinya apa? Di jam-jam tertentu itu memang kami sangat lumayan sibuk lah pada saat memang kondisi traffic ada kemacetan, atau misalnya pada saat ada kunjungan tamu, misalnya tadi ke gedung maritim, perlu kunjungan tamu ke mana nih? Kunjungan mau ke terminal penumpang, kunjungan mau ke teman-teman kita yang ada di MPS City1, kunjungan mau ngelihat fasilitas kepanduan. Nah, itu kita yang memobilisasinya, yang memberikan pengawalan, memberikan rasa aman dan rasa nyaman, dan juga memberikan keterangan-keterangan pada saat di perjalanan nanti berbarengan dengan teman-teman dari Museum Maritim. Jadi tugas-tugas tadi di luar ketentuan yang telah diatur oleh SPS Code, itu teman-teman personel PPSO samping untuk mengawal tamu-tamu pimpinan, tamu-tamu perusahaan, tamu-tamu dari Museum Maritim, mengatur kondisi kemacetan, patroli setiap hari itu kita tidak terhitung berapa banyak kita patroli setiap hari, tidak mesti harus berdasarkan waktu, tapi minimal setiap sekali patroli itu mereka 1 jam, karena memang area luas yang kita jaga ini, area luas yang kita awasi itu cukup lumayan besar ya, sekian hektar lah. Jadi mulai sebelah timur itu ada di Kalibaru sisinya, sebelah baratnya itu ada pembatasan antara kita dengan Ancol. Itu menjadi pengawasan dari personil PPSO yang ada di cabang Pelabuhan Tanjung. Apa yang kita awasi tadi, pertama fasilitas kita yang ada di wilayah-wilayah itu kita awasi dari gangguan keamanan. Di samping itu kita memang jika memang ada fasilitas yang memang kita haruskan menempatkan anggota security, maka kita tempatkan anggota security di fasilitas itu. Misalnya ada lapangan yang memang kita anggap sementara ini belum dipakai untuk kegiatan bisnis. Kira-kira ancaman pengamanan seperti apa? Kalau gangguan keamanannya memang dianggap bahaya, ya kita tempatkan anggota. Tapi kalau kita anggap ancaman keamanannya sudah misalnya tertutup oleh pagar-pagar, hanya ada pintu gerbang 1, ya kita cukup patroli setiap waktu-waktu tertentu aja di sana. Tapi seandainya memang ada hal-hal berkenaan di luar itu, misalnya contoh juga kalau ada kegiatan-kegiatan vaksin. Kondisi sekarang ini kan hampir semua institusi pemerintah termasuk kita sendiri melakukan kegiatan vaksin, ada pegawai dan non pegawai. Kita pasti dilibatkan untuk mengatur pesertanya agar tetap menjaga jarak, agar tetap melakukan kegiatannya seperti antrian segala macam. Itu anggota-anggota kami terlibat. Atau misalnya ada kegiatan-kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah pelabuhan yang bersama misalnya dengan PMI, maka kita dilibatkan. Di bawah saya ini selain ada personil PPSO yang tadi sebagian sudah kami jelaskan terkait dengan tugas hari-harinya, ada juga namanya PMK kita di sini. Ada mobil pemadam kita punya 3 unit. Sama itu juga kita libatkan pada saat misalnya ada kegiatan penyemprotan
kita kawal dengan mobil-mobil kita. Jika memang kekurangan, kita transfer air dari di samping itu pada saat ada kunjungan tamu negara. Contoh misalnya kalau bukan tamu negara lah, bahkan pimpinan kita misalnya kayak Pak RI1 atau Pak Jokowi sedang berkunjung di sini, maka yang komunikasi dengan teman-teman dari Pasaman itu kita juga dilibatkan. Sejauh mana misalnya kunjungan beliau ke wilayah mana, seberapa lama, bagaimana kondisinya, dan apa yang harus kita lakukan terhadap kunjungan beliau gitu. Itu kita bekerja sama dengan tim dari Pasampres. Nah, jadi hal-hal terkait masalah fungsi dan peran kita di sini ya insya Allah itu bagian dari yang yang memang disediakan oleh cabang Pelabuhan Tanjung Priuk untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman terhadap pegawai-pegawai kita sendiri, terhadap semua customer kita yang ada di sini, juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi stakeholder yang ada di wilayah cabang Pelabuhan Tanjung Priuk. Di samping tadi PMK kita juga ada tim K3 kita. Tim K3 juga sama, ini mobilisasinya tidak terhitung, setiap saya selalu mobilisasi. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah melihat, memeriksa semua vendor-vendor yang bekerja sama dengan kita dan melakukan kegiatan konstruksinya atau kegiatan pekerjaannya, apakah sudah memenuhi persyaratan K3-nya atau tidak. Itu kita lakukan pemeriksaan. Dalam proyek jalan, bagaimana kalau misalnya mereka melakukan pekerjaan, ya, APD-nya seperti apa. Jika misalnya kita cek proses, APD-nya lengkap dan segala macam, ya kita pengawasannya kita anggap nggak perlu. Tapi kalau seandainya mereka kita tegur, satu kali kita tegur, besok kalau misalnya seperti itu kita kasih surat. Intinya kita tetap membina mereka supaya APD itu atau K3 itu bukan hanya milik HSSC saja, atau K3 atau APD itu adalah milik kita semua. Selamat mereka bekerja di cabang Pelabuhan Tanjung Priuk, selamat juga buat diri mereka, selamat juga buat keluarga mereka. Intinya bahwa apabila mau bekerja di wilayah cabang Pelabuhan Tanjung Priuk, ketentuan tentang APD-nya, ketentuan tentang K3-nya, mereka harus sudah memenuhi standar. Nah, kita ada sertifikat juga nih 45.001 yang sedang berjalan. Ini sertifikat SMK 3 kita dari kementerian bahwa cabang Tanjung Priuk memang layak dan sudah menerapkan sistem SMK 3 di wilayahnya. Nah, untuk menjaga supaya sertifikat itu tetap memang kita tidak hanya sekedar memiliki sertifikat saja, bahwa memang ini harus kita dan tanggung jawab kita, maka hal-hal tadi berkenaan dengan pengawasan terhadap semua pekerja, baik pekerja konstruksi yang memang menjadi tanggung jawab kita dalam bekerja sama dengan kita maupun pegawai-pegawai kita. Para pekerja kita pun yang melakukan kunjungan ke lapangan atau apa, itu pasti ya, pertama kita dampingi, kedua juga kita ingatkan bahwa mereka paling tidak harus menggunakan APD sesuai dengan di mana mereka wilayah berada. Gitu. Ada tamu-tamu VIP pun pada saat melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tertentu, ke anak urusan kita, itu kita dampingi dan kita fasilitasi dengan APD yang sudah kita siapkan. Terima kasih Pak. Aduh, luar biasa. Ini kawan maritim juga, mereka tahu lagi. Ini kalau mau bergabung di tim PFSO, ini apakah memerlukan satu profesi tertentu atau harus dilengkapi dengan keterampilan tertentu? Mungkin Bapak bisa ceritakan, dan di mana mereka memperoleh keterampilan khusus itu, karena kan ternyata saya lihat cukup banyak ya keahlian yang diperlukan dalam tim ini, karena yang memang yang menjadi tanggung jawabnya juga beragam. Sebenarnya kalau untuk bergabung itu memang menjadi kebutuhan paten manajemen lah ya. Misalnya mereka yang bergabung di PPSO, maka harus dilengkapi dengan sertifikat PPSO. Siapa yang mengeluarkan sertifikat PPSO ini? Yang mengeluarkannya adalah di lembaga tertentu atau konsultan yang disebut dengan RSO. RSO ini adalah suatu lembaga yang untuk salah satunya adalah bisa mengeluarkan sertifikat PPSO yang memang sudah mendapat izin dari Ditjen Perhubungan Laut. Nah,
apabila sudah memiliki sertifikat itu paling tidak mereka sudah paham dan mengerti. Pendidikannya berapa lama? Biasanya 2-3 hari itu pendidikan untuk dilengkapi sertifikat. Bagaimana kalau kita tempatkan di K3? Sama, mereka juga harus memiliki sertifikat pengenalan terkait masalah yang berhubungan dengan K3. Sama biaya pendidikannya itu sampai 2-3 hari. Nah, bahkan kalau untuk K3 itu ada namanya ahli K3 umum, itu kita harus memiliki paling tidak 2 atau 3 orang ahli K3 umum di cabang Tanjung Priok. Itu alhamdulillah sudah ada sertifikat ahli K3 umum, itu ada 6 orang kalau nggak salah. Bagaimana kalau misalnya aja mau gabungnya kita tempatkan di PMK? Wah, itu lebih-lebih lagi, itu harus ada dasar terkait masalah pemadaman ya, harus ada sertifikat A, sertifikat B, dan sertifikat C. Nah, satu lagi mungkin tambahan bahwa memang yang kita lakukan itu adalah bagian dari pelabuhan cabang Tanjung Priok yang memang untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada pekerjanya, kepada pengunjung, kepada siapa yang ada di dalam cabang pelabuhan Tanjung Priok ini atau di wilayah pelabuhan. Itu memang yang tidak terpisahkan dari cabang Tanjung Priok. Keberadaan kita pun ini karena memang disupport secara penuh oleh pimpinan kita langsung, Bapak GM, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita selalu kita support. Bahkan tidak di luar itu, seperti misal ada kondisi banjir, kondisi yang hal berkenaan misalnya perlu ada bantuan, ada kebakaran di wilayah kita, itu kita diminta untuk tetap membantu. Kayak kemarin pun ada kegiatan banjir, kita punya skoci 2 atau perahu kita libatkan, dan kita juga menyediakan sembako atau baju-baju layak pakai buat semua korban-korban banjir. Itu kita lakukan. Biasanya itu kita kerjasama dengan pemerintah pusat melalui cabang Tanjung Priok, baru posko kendalinya ada di sini. Jadi memang benar-benar disebut oleh pimpinan kita. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini membuka lebih luas lagi wawasan kawan maritim yang selalu ingin tahu ada apa di balik kegiatan yang di dalam pelabuhan, khususnya pelabuhan Tanjung Priok. Baik Pak, terima kasih. Kami tidak ingin berlama-lama lagi. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami. Terima kasih atas kunjungannya. Waalaikumsalam. Yuk, kawan maritim, kita lanjut. Terima kasih Pak. Hai kawan maritim, perkenalkan nama saya Yudi Hendra Gunawan. Saya petugas dari tim PFSO cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Saya akan perkenalkan ini area gedung cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Di sini perkantorannya yang terdiri dari 2 lantai dan terdiri dari ada beberapa unit kendaraan dari pemadam kebakaran, yaitu salah satunya unit 10, unit 12, dan unit 13. Perlu diketahui unit ini terdiri dari beberapa tim anggota yang menggerakkannya, yaitu 6 anggota. Dan jika terjadi kebakaran, tim akan bergerak dengan sangat cepat sekali untuk merespon dan memadamkan kebakaran yang ada di sekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Tim saya terdiri dari 3 personil, yang mana tugas mereka yaitu mengatur terutama jika terjadi kemacetan yang diawali dengan start dari gedung merah ini. Dan ternyata teman-teman kita ini setelah mendapatkan laporan atau mengenai kemacetan, mereka akan bergerak dengan sangat cepat untuk mengurai terjadinya kemacetan di dalam area Pelabuhan Tanjung Priok ini. Dan kerja kami adalah kerja tim. Jika satu bergerak, semuanya ikut bergerak. Hai kawan maritim, bagaimana? Menarik bukan? Jadi hari ini kita betul-betul sudah mengeksplor apa yang menjadi tugas dari tim PFSO. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan informasi lebih jauh lagi tentang kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok. Oke? Kamu, aku, cinta maritim.